Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara kembali akan diberkati melalui channel Sahabat Doa. Channel Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Untuk berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu untuk membangkitkan iman kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Lukas pasal 1, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara, iman saudara dibangkitkan ketika saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Lukas pasal yang pertama mulai ayat 5 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang Sakaria dan Elisabet istrinya, di mana Sakaria ini adalah seorang imam, dia dari keturunan imam, dan kemudian istrinya juga berasal dari keturunan imam. Jadi mereka ini berdua adalah keturunan imam dan mereka hidup melayani Tuhan. Sakaria hidup sebagai imam yang melayani Tuhan, tetapi ada pergumulan dalam hidup mereka, karena dikatakan ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Jadi ada satu pergumulan, ada satu doa yang belum dijawab, padahal pada waktu itu umur mereka sudah sangat lanjut, mereka sudah tua, tetapi mereka tidak punya keturunan. Pergumulan itu sudah begitu lama dipanjatkan kepada Tuhan, tetapi belum terwujud juga. Tetapi kemudian kalau kita baca seterusnya tadi saudara, pada akhirnya datanglah malaikat Tuhan. Sementara Sakaria melayani Tuhan, datanglah malaikat Tuhan mengatakan kepadanya bahwa istrinya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang besar di hadapan Tuhan, dan semua orang akan bersukacita akan kelahirannya, di mana dia akan menjadi berkat.
Itulah Yohanes Pembaptis. Nah saudara, yang saya rindu kita renungkan malam hari ini, bagaimana Zakaria dan Elisabet mengalami mujizat Tuhan. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka pergumulkan, pada akhirnya menjadi kenyataan. Bagaimana mereka menjalani proses itu saudara, karena proses itu tidak gampang. Proses itu begitu panjang, sampai mereka tua. Tetapi ingat, jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tidak ada anak seperti anak ini. Firman Allah berkata tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bahkan dia yang mendahului Tuhan, dia bahkan membaptiskan Tuhan. Bukankah dahsyat jawaban doa yang diberikan kepada Zakaria dan Elisabet di tengah keluarga mereka? Anak itu menjadi anak kebanggaan, dan Zakaria dan Elisabet berbahagia karena dikaruniakan bukan hanya jawaban doa, tetapi jawaban doa yang luar biasa. Ya, panjang memang prosesnya. Prosesnya begitu lama. Tetapi mereka menjalani proses itu dengan benar sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Demikian hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana cara kita bertahan dalam proses, bagaimana kita menjalani prosesnya sampai pada akhirnya apa yang menjadi kerinduan kita diwujudkan oleh Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Kita lihat saudara, dalam mereka menjalani prosesnya, di ayat 6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lihat saudara, saat proses itu begitu panjang, saat doa-doa itu belum dijawab, langkah perjalanan hidup yang mereka jalani suami istri adalah mereka hidup benar, mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau di dalam bahasa aslinya di sana sebenarnya saudara, bahwa jelas kata kerja di mana mereka hidup benar seturut firman Tuhan itu menunjuk kata kerja yang ada dalam diatesis medial. Maksudnya adalah bahwa kata kerja itu bersifat saling, di mana Zakaria dan Elisabet mereka saling mengingatkan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sangat lumrah saudara, kalau ada waktu-waktu Zakaria mungkin lemah, datang Elisabet menguatkan. Sangat manusiawi kalau ada waktu-waktu Elisabet juga lemah, sudah lama ditunggu-tunggu tetapi tidak terwujud juga, Zakaria menguatkan. Ketika mereka saling menguatkan dan tetap hidup seturut firman Tuhan, maka pada akhirnya doa mereka dijawab lebih dari apa yang mereka pikirkan. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang suami istri mendengarkan renungan ini dan akan berdoa bersama malam hari ini. Dengar saudara, mari saling menguatkan, mari saling menopang untuk tetap hidup dalam kebenaran. Semua saudara yang mendengarkan renungan ini, mari hidup seturut firman Tuhan. Maka pada akhirnya saudara akan menyaksikan Allah melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, mereka menjalani proses itu dengan tetap hidup benar. Kemudian yang kedua saudara, di ayat 8 dikatakan, pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dengar saudara, doa belum dijawab, pergumulan masih berat, tetapi dia tetap hidup melayani Tuhan. Begitulah cara Zakaria menjalani prosesnya sampai akhirnya dia mendapat jawaban yang lebih dari apa yang dia doakan. Kenapa? Karena dalam menjalani prosesnya, Zakaria tetap hidup melayani Tuhan. Hari ini saudara, saat beban masih dipikul, apakah saudara sedang hidup melayani Tuhan? Saat beban persoalan masih berat, apakah saudara masih hidup melayani Tuhan? Kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar seperti Zakaria dan Elisabet, apapun yang kita alami, mari kita tetap hidup melayani Tuhan. Tetap hidup dalam pelayanan. Kerjakan yang terbaik dalam melayani Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagimu haruslah engkau menamai dia Yohanes. Doamu telah dikabulkan. Mereka masih berdoa. Sekalipun sudah begitu lama doa itu belum dijawab, tapi mereka masih berdoa juga. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi kondisi yang saudara alami, sekalipun doa itu sudah begitu lama belum dijawab juga, tetap
tetaplah berdoa, saudara. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Karena ada waktunya, waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia akan menjawab doa-doa kita. Jadi bagaimana Zakaria dan Elisabet menjalani prosesnya sampai akhirnya mereka mengalami mujizat, saudara. Mereka tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, sekalipun pergumulan masih berat, saudara. Mereka tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, mereka tetap melayani Tuhan. Zakaria tetap hidup melayani, sekalipun pergumulan masih berat. Lalu yang ketiga, Zakaria dan Elisabet tetap hidup dalam doa, sekalipun pergumulan masih berat. Sampai akhirnya mereka mengalami mujizat. Malam hari ini, saudara, kita akan bersama-sama datang lagi kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya mau menegaskan kepada saudara, setiap kali kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, ingat, biarlah dalam kita menjalani prosesnya, kita tetap hidup dalam kebenaran. Bukan sekedar hidup dalam doa, tapi hidup dalam kebenaran juga. Lalu jalani prosesnya, saudara, dengan tetap hidup melayani Tuhan. Bukan hanya menuntut dari Tuhan, tapi layani Tuhan. Dan kemudian, sekalipun mungkin sudah terlalu lama doa saudara tidak dijawab, tetaplah berdoa sampai saudara menyaksikan perkara besar dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa kalau saudara tetap hidup dalam kebenaran, bahwa saudara tetap hidup dalam pelayanan, saudara melayani Tuhan, dan bahwa kalau saudara tetap hidup dalam doa, saudara, kita akan bersama-sama melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara, naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya iman saudara saat ini telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini, saudara, tiba waktunya kembali untuk kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Sebelum kita memohon di hadapan Tuhan, saudara, dan sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari puji Tuhan, muliakan Tuhan, ucapkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan. Sembah Dia terlebih dahulu, saudara, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Allah tempat pengaduan kami, Allah tempat kami berseru, Allah sumber pengharapan kami. Kami puji, sembah, tinggikan, muliakan Engkau ya Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu buat segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa dan seruan kami di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Dan saat ini kami mau datang berseru di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kiranya yang menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu kita berdoa buat pergumulan-pergumulan pribadi saudara secara khusus. Mungkin ada saat ini beban, persoalan, kerinduan, pergumulan yang sedang saudara alami dalam hidup saudara, yang saudara rindu Tuhan campur tangan. Terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama bersepakat berdoa untuk itu saudara. Mari ucapkan itu semua di hadapan Tuhan. Apapun itu, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Mungkin orang lain tidak bisa memahami, tetapi Tuhan memahami. Mungkin orang lain tidak bisa menolong, tetapi Tuhan bisa menolong saudara. Itu sebabnya naikkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa saat ini. Bapa di sorga, Tuhan, saat ini kami berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau peduli dan Engkau sanggup.
Tolong anak-anak-Mu satu persatu, apapun yang mereka serukan saat ini, apapun yang mereka sedang pergumulkan saat ini, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan lawat anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu yang sedang dipanjatkan di hadapan-Mu, Engkau kiranya yang menjadi jawaban, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan kerinduan mereka yang sedang mereka panjatkan saat ini. Tuhan, hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini secara khusus saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam keadaan ekonomi saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan ekonomi saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Mungkin saudara saat ini ada yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan kehancuran ekonomi karena situasi yang ada saat ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa supaya mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Mungkin saat ini saudara salah satu yang sedang terlilit hutang, ekonomi saudara sedang sulit saat ini. Mari datang kepada Tuhan, saya menopang saudara dalam doa. Ceritakan, ungkapkan di hadapan Tuhan pergumulan ekonomi yang sedang saudara alami saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, jamah, lawat dan berkati anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang saat ini Bapa, mungkin mereka sedang dikejar-kejar orang yang kepadanya mereka berhutang. Tuhan tolong, Tuhan bela anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan buka pintu berkat anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu yang memiliki hutang saat ini bisa menyelesaikan hutang mereka, dan mereka bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam ekonomi anak-anak-Mu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bahkan kiranya Engkau mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka sedang kerjakan, berkati apa yang mereka sedang usahakan, supaya ekonomi mereka bisa pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba rindu mendengar kesaksian Tuhan memberkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan yang kiranya campur tangan dalam keadaan ekonomi saudara. Saya percaya satu saat saudara akan bersaksi di channel ini, menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Allah kita sanggup memulihkan keadaan ekonomi saudara dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Dia tabib yang ajaib, tiada yang mustahil bagi Dia. Kalau orang lumpuh dan buta pun Dia sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, Allah sanggup menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini, dan mulai berseru kepada Tuhan, mohon kesembuhan bagi penyakit saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita bermohon untuk kesembuhan dari Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami sepakat berseru di hadapan Tuhan, bermohon untuk kesembuhan anak-anak-Mu.
Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari asam lambung. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan semuanya. Mungkin ada anak-anak-Mu bahkan sampai sudah mengalami anxiety. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong normalkan tekanan darah anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Normalkan tekanan darah mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol tinggi. Tuhan tolong, Tuhan normalkan, Tuhan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, kami berseru kepadamu, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit cancer. Ya Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Apapun itu, cancer apapun itu, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan, menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan, cabut segala sel-sel cancer dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit ginjal, bahkan sudah ada yang mungkin gagal ginjal. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin mereka sedang mengalami perawatan, sering cuci darah saat ini. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan saat ini. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu yang menyerukan untuk kesembuhan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berikan selalu kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini, biar Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan menjamin kesehatan mereka selalu. Setiap mereka akan hidup dalam kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kesembuhan Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara masing-masing apapun itu. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala profesi yang saudara jalani. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang
hidup bekerja sebagai petani. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati para petani, berkati ya Tuhan dalam nama Yesus, sehingga pertanian mereka bisa berhasil, apa yang mereka tanam bisa menghasilkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para petani, berkati juga para pengusaha, para pebisnis, berkati mereka semua Tuhan, apapun yang mereka usahakan, apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bisnis mereka, berkati para pegawai ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pegawai swasta, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para honorer juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Para pegawai negeri Tuhan tolong dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam semua karir mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Para perawat, Tuhan tolong mereka. Para dokter, Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tugas mereka. Tuhan jaga lindungi mereka di masa pandemi ini. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pensiunan juga Tuhan, tolong memberkati sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam anak-anak-Mu para pensiunan, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan instansi-instansi yang menjaga keamanan di bangsa kami ini. Berkati polisi dan tentara ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Biar karir mereka semakin meningkat ya Tuhan dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses studi. Tuhan campur tangan studi mereka, berkati biar semuanya bisa berjalan baik, mereka bisa berprestasi, dan kelak mereka bisa berhasil. Masa depan anak-anak-Mu Tuhan tolong dan memberkati semuanya ya Tuhan. Tuhan menjamin anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu seluruhnya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka. Hamba menumpangkan tangan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui topangan doa di dalam video sahabat doa ini. Kalau saudara rindu berlangganan supaya setiap hari saudara bisa mendengarkan renungan firman dan saudara didoakan, maka silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng dari video ini saudara, dari channel ini. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara saat ini diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.